Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin melakukan Allah SWT. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini kita kembali bisa ngaji bersama-sama kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yakin dan tawakal. Bab yakin dan tawakal. Terakhir kemarin sampai hadis nomor 6. Sekarang masuk hadis nomor 7. As-sabi'u, yang ke-7. An Abi Umaratal Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma. Qala, dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, wahai fulan, idza, ketika awaita, engkau pergi ila firashika, ke tempat tidurmu, fakul, maka ucapkanlah, nih bacaan doanya, ya Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku menyerahkan diri atau menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu, dan aku hadapkan wajhi, wajahku, ilaika, kepadamu. Wa fawattu amri, dan aku letakkan urusanku, ilaika, kepadamu. Wa alja'tu zohri, dan aku sandarkan punggungku, ilaika, kepadamu. Rohbatan, loba, wa rohbatan, dan harapan, ilaika, hanya untukmu. La, tidak ada malja'a, tempat sembunyi, wala, dan tidak ada manja. Manja itu tempat selamat. Minka, darimu, ila, kecuali ilaika, kepadamu. Tidak ada tempat sembunyi, tidak ada tempat selamat, ya kecuali kembali kepada Allah. Amantu, aku beriman, bi kitabikal ladzi anzalta, dengan kitab yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabi yang engkau utus. Dengan nabimu yang engkau utus. Fa innaka, nah ini bacaan doanya sampai situ. Ya Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fawattu amri ilaika, wa alja'tu zohri ilaika, ya, dan seterusnya sampai wa nabiyyikal wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Fa innaka, maka sungguhnya engkau, kepada si fulan, ini Nabi bersabda kepada si fulannya. Fa innaka, maka sungguhnya engkau, in mita, jika engkau mati, min lailatika, dari malammu itu, dari malam ketika membaca bacaan itu, mita alal fitrah, maka engkau mati di atas fitrah. Wa in asbahta, dan jika engkau berpagi-pagi, maksudnya paginya tidak mati, masih tetap hidup, ya. Asbahta khairon, engkau berpagi-pagi dalam keadaan baik. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayati fi sahihain, dan dalam satu riwayat dalam sahihain, sahihain itu kitab Bukhari dan Muslim, anil Bara', dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita, ketika engkau mendatangi majja'aka, tempat tidurmu. Kalau tadi firos, kalau sekarang majja'aka, tempat tidurmu. Fatawaddo' wudu'aka, maka berwudulah dengan wudumu, lisolah, sebagaimana wudu ketika sholat. Sumat toji, kemudian berbaringlah, ala syikikal aiman, di arah sisi yang kanan. Dibaring miring ke kanan. Wakul, dan katakanlah atau ucapkanlah, wadzakarna nahwahu, dan menyebut hadis yang tadi. Jadi bacaan tadi itu diucapkan sebelum tidur, ya. Kalau hadis sebelumnya tidak menyebutkan wudu, tidak menyebutkan berbaring sebelah kanan dan sebagainya, cuma kalau mau tidur bacalah ini. Nah, tapi hadis yang lain menyebutkan kalau mau tidur, ya, wudu dulu, baring ke sebelah kanan, terus bacalah ini, ya. Sumakola, kemudian Nabi bersabda, waj'alhun, dan jadikanlah kalimat-kalimat tadi itu,
akhira ma taqul, akhir kalimat yang engkau ucapkan. Jadi itu doa terakhir. Jadi doa terakhirnya bukan bismika Allahumma ahya wa amut, tapi doa tadi. Ya kalau misalnya punya bacaan banyak, nah diharapkan dengan kata tadi ya waj'alhun akhiramatakul, itu adalah doa sebelum tidur yang paling akhir dibaca. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bacaan doa. Ya, bacaan doanya ini jadi ketika mengajarkan doa tidak sekedar apa ya istilahnya japa, mantra, jopa, japu atau bacaan yang nggak bermakna, bukan. Ya, itu bukan password untuk membuka sesuatu, bukan. Ya, password itu kan kadang-kadang nggak jelas maknanya, yang penting urut, yang penting benar, ya, maka dia bisa membuka sesuatu. Nah, doa itu bukan itu. Ya, doa itu bukan itu. Jadi, misalnya kalau password itu sensitif, password itu sensitif. Misalnya passwordnya itu Masjid Al-Hikmah, ya, itu password tulisan Masjid Al-Hikmah, maka harus jelas M-nya itu kecil apa besar. Ya, kalau kata Masjid Al-Hikmahnya M-nya harusnya kecil ditulis besar, nggak masuk. Ya, apalagi kalau harus pakai huruf, angka, tanda apa namanya ya, yang aneh-aneh itu ya. Nah, itu kadang-kadang A itu diganti angka 4. Ya, masjid itu M kecil, terus angka 4, terus angka 5, terus J, I gitu ya, masjid gitu ya. Itu password kan suka yang unik-unik, yang rumit-rumit. Ya, yang penting pokoknya jangan sampai diketahui orang lain. Kecuali kalau orang lain mau masuk ke akun tersebut nih passwordnya. Passwordnya apa? Masjid Al-Hikmah. Dimasuk. Kok nggak masuk? Kamu nulisnya gimana? Oh salah. Ini M-nya besar. A-nya pakai angka 4. Nah, itu wah, ngomong gitu. Itu password tuh begitu. Nah, doa itu tidak sekedar password. Ya, jadi makanya kan kalau dalam bacaan sholat, ya dalam bacaan sholat itu ada doa, apalagi yang doa iktidal, doa apalagi sujud, doa itu kan doanya macam-macam. Di satu riwayat Nabi Subhana Rabbiyal A'la, gitu ya. Riwayat yang lain Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, gitu ya. Yang lainnya lagi ada Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, gitu kan. Ada lagi yang subuhung kudus robul malaikati waruh. Nah, itu doa sujud. Ya, doa rukuk juga begitu. Ada subhana rabbiyal azim. Itu saja. Ada subhana rabbiyal azim pakai wa bihamdihi, ya. Ada yang tadi gitu ya. Nah, itu menunjukkan oh berarti doanya bukan apa namanya ya yang kayak tadi kayak password tadi itu. Passwordnya begini walaupun tetap dalam koridor ngikuti Nabi, jangan ngarang dalam ngarang jangan ngarang sendiri, tapi dalam koridor itu. Nah, maka tetap dalam doa tersebut ada maknanya, bukan sekedar angka, huruf dan sebagainya kayak password, ya, tapi ada maknanya. Sehingga kenapa disebut mati dalam fitrah? Karena ucapan-ucapan yang ada dalam doa itu menunjukkan dia itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, di sini disebutkan aslam tu nafsi lah, Allahumma aslam tu. Ini pertama menunjukkan keislaman, berserah diri pada Allah. Kemudian menghadapkan wajah kepada Allah. Jadi tawajuh, fokus kepada Allah. Kemudian fawatu amri ilaika, menyerahkan urusan kepada Allah. Alja'tu zahri ilaika, nyender punggung kepada Allah. Artinya bersandar hanya kepada Allah, tidak bersandar pada makhluk. Rohbatan wa rohbatan, loba, tamak, dan berharap hanya kepada Allah. Ya, tidak ada yakin, tidak ada tempat sembunyi, tidak ada tempat selamat kecuali hanya kepada Allah. Kemudian beriman dengan kitab dan kepada nabi yang diutus oleh Allah. Ini lengkap. Makanya kalau mati dalam keadaan fitrah, maka kalau mau
tidur kita yang kita tidak tahu tidurnya itu bablas apa enggak ya, dan berharap matinya dalam keadaan fitrah ya, baca ini ya. Nah, makanya Nabi itu tidur itu bukan sekedar rebah ya, kalau kita males setidaknya bismika Allahumma ya, bismika amut itu paling pendek. Tapi kalau kita baca wirid Nabi sebelum tidur, wah, itu kalau kita amalkan, berangkat habis isya siap-siap tidur itu jam 9 mungkin baru selesai itu wiridnya ya, karena banyak banget yang diajarkan Nabi. Salah satunya ini ya, sebelum tidur itu Nabi itu baca surat apa, contohnya misalnya kayak Al-Mulk, nah, terus 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya, kemudian surat apa lagi itu aja udah makan waktu, belum doanya ya. Kemarin ada doa lagi yang sudah kita ajarkan, terus doa ini ya, terus ya wirid-wirid banyak ya, ada zikir Fatimah itu yang diwariskan Nabi kepada putrinya Fatimah, subhanallah 33 kali gitu ya, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34, jadi pas 100. Nah itu sehingga kalau bangun tidur dijamin yang pegelinu, yang capek-capek ketika bangun itu selalu merasa nggak puas dengan tidurnya, baca itu selesai ya, bukan masalah durasinya kurang atau baca itu, insya Allah bangunnya itu seger ya. Karena riwayatnya kenapa Nabi mewariskan bacaan itu, mengijazahkan bacaan itu kepada putrinya, karena putrinya itu datang minta budak, minta pembantu. Saya di rumah nggak ada yang ngurusi ya bapak gitu ya, ini ada cucu, ada ini, ada urusan, capek gitu ya, terus minta pembantu. Nah Nabi itu kalau ada urusan kok nyendernya ke dunia terus gitu ya, itu dialihkan dulu, udah jangan dunia dulu, kamu baca ini. Jadi solusinya itu tidak selalu dengan minta duit gitu kan, terus dikasih duit, minta pembantu dikasih pembantu, minta kendaraan kan enggak, mintanya dohir begitu, kasihnya bacaan itu termasuk putrinya gitu. Tapi itu lebih menyelesaikan daripada ngasih pembantu gitu kan. Ngurusi anak, coba kalau kita yang ngurusi ya pendidikan anak ya, karena kita yang didik, kita yang ngasih nasihat dan sebagainya, hubungan anak dan ibu lebih terjalin. Coba serahin pembantu ya, beda gitu kan. Nah tapi kalau misalnya diserahkan, oh itu kita juga kerja 2 kali, harus ngasih pesen, nanti ya tolong anaknya digini kerja juga ya, kerja juga ujung-ujungnya. Belum lagi was-was, jangan-jangan wah anak saya nanti diapain, nanti saya diapain gitu, harus nyeleksi dan lain sebagainya ya, ada positif negatifnya. Tetapi Nabi langsung ngasih solusi, baca dulu ya. Dengan cara itu ya hubungan anak dan ibu tetap berjalan, terus capeknya nggak hilang, capeknya itu nggak ada, lelahnya itu hilang dengan bacaan itu. Nah, ini makanya sebelum tidur itu banyak sekali hal yang dilakukan, karena tidur itu adalah hal yang tidak hanya berkaitan dengan fisik saja ya, tapi juga dengan rohani. Berikutnya, oh ya ini tadi tentang wudhu gitu ya. Jadi sebelum tidur itu sunahnya wudhu gitu ya, kemudian juga berbaring ke arah sisi kanan. Hadis nomor 8, As-Saminu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdillah ibni Utsman ibni Amir, ini nama aslinya gitu ya. Jadi kita kenalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama aslinya itu adalah Abdillah ibni Utsman ibni Amir ibni Umar ibni Ka'ab ibni Sa'd ibni Taim ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ai ibni Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu. Ini beliau sahabat Abu Bakar. Disebutkan keturunannya panjang gitu ya. Wa huwa abuhu wa ummuhu, dan dia bapaknya dan ibunya itu adalah sahabat Nabi, karena beriman. Bapaknya itu gelarnya Abu Kuhafah gitu ya. Sudah buta ya, waktu beliau beriman itu bapaknya buta.
radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sahabat Abu Bakar, nazartu ila aqdami al musyrikin. Aku melihat kepada kaki-kakinya orang musyrik. Wanah nufil ghor, dan kami berada dalam gua. Ini kejadian hijrah. Nabi dan Abu Bakar masuk gua Sur. Ada bala tentaranya orang musyrik yang ngejar-ngejar. Nah, itu di bawahnya pas orang musyriknya di sini, Nabi dan Abu Bakar di sini, ya. Ini di atas, ini di bawah. Nah, Abu Bakar dan Nabi, ya, itu melihat kakinya orang musyrik, gitu kan. Kemudian wahum ala ru'usina, dan mereka itu di atas kepala-kepala kami. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahaduhum nazara tahta qadamai. Lau seandainya anna bahwasanya ahaduhum salah seorang dari mereka orang musyrik itu nazara melihat tahta qadamai ke bawah telapak kakinya, ya. La absorna, sungguh kami akan la absorona, sungguh dia akan melihat kami. La absorona, sungguh dia akan melihat kami. Jadi seandainya orang musyrik itu melihat ke bawah, nggak usah sampai detail, cuma lihat kakinya aja, itu mesti lihat Nabi sama Abu Bakar. Fakola, maka bersabda Nabi SAW, mazonnuka ya Abu Bakrin, apa persangkaanmu wahai Abu Bakar, biisnain, dengan dua orang yang Allahu salisuhuma, Allah itu menjadi ketiganya. Mutafakun alaih, maksudnya lah kamu pikir apa emangnya, kita berdua itu bertiga itu ada Allah, emang kalau ada Allah apa yang kamu khawatirkan? Nah intinya gitu. Mazonnuka, apa persangkaan kamu? Ya Abu Bakrin biisnain Allahu salisuhuma, dengan dua orang yang Allah itu menjadi ketiganya. Artinya kalau ada Allah beres, gitu ya. Walaupun musuh paling dekat sekali sampai sedekat dia dengan telapak kakinya, ya tetap musuh nggak bisa lihat, gitu kan. Itu hal yang ajaib, ya. Memang Allah sengaja melindungi. Nah ini di surat Taubah. Di surat Taubah diceritakan secara khusus. Rasul itu sampai bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Itu sabda Nabi kepada Abu Bakar yang direkam di surat Taubah. Di surat Taubah. Nah, dari ayat itu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, para sahabat ini berembuk, ini siapa penggantinya? Nabi nggak punya putra mahkota. Ya kalau ada punya laki-laki umuran masih muda itu langsung ditunjuk, oh ini nih, ya, putra Nabi, gitu kan. Itu karena orang Arab tuh kebiasaannya gitu. Ya, ini cucu Nabi, putra Nabi lah, karena nggak ada. Ya, mereka musyawarah, Allah atur skenario memang. Ya karena nggak ada, ya sudah musyawarah. Nah salah satunya yang diusulkan adalah sahabat Abu Bakar. Nah, lantas alasannya apa? Yang usul ini dia beralasan dengan surat At-Taubah tadi itu, di mana beliau mengutip, apa pendapat kalian? Di surat itu Nabi bilang, dan Allah yang merekam itu di dalam kitabullah. Jadi bukan di tempat lain, di dalam kitabullah. Ketika Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Berarti di situ, di ayat itu, Allah bersama siapa? Ditanya, Allah bersama siapa? Sahabat menjawab, ya Allah bersama Nabi dan Abu Bakar. Kalau begitu kita angkat Abu Bakar. Selama kita bersama Abu Bakar, Allah bersama kita. Nah itu rekomendasi sahabat itu alasannya kuat. Kenapa milih Abu Bakar? Karena di ayat itu bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih kamu, Allah bersama kita. Nah, bersama kita itu siapa? Nabi dan Abu Bakar.
Berarti apa? Kalau milih sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Allah masih bersama kita, lanjut gitu kan. Maka semuanya milih sahabat Abu Bakar. Itu argumen luar biasa. Sahabat itu kalau milih nggak ngasal, tetap dikaitkan dengan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Jangan ganggu ya. Nah, jadi dalam ayat dalam hadis ini menjelaskan betapa Allah itu melindungi hambanya yang sebenarnya sudah di depan mata itu bisa nggak kelihatan. Cuma sekedar nengok ke bawah saja ternyata nggak dilakukan. Ya, padahal goanya di bawah. Orang namanya nyari kan harusnya nyari-nyari ke bawah ke semuanya. Ini ternyata ke bawah nggak dicek. Gitu ya. Akhirnya selamat. Nah, dalam kaitan ini, ya kita kenal dalam agama itu ilmu fikih dan juga ilmu akidah. Ya, bab fikih dan akidah. Kadang-kadang fikih dan akidah itu seperti bertentangan. Ya, contoh, kita diperintahkan bertawakal kepada Allah, tapi secara akidah nyandar kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Tapi secara fikih kita disuruh ikhtiar, bekerja keras. Ya. Nggak boleh misalnya saya sudah menyerahkan kepada Allah. Kalau dalam urusan antar manusia, tawakal nyerahin urusan misalnya ya. Kita titip sesuatu gitu ya. Titip sesuatu kepada orang. Tolong dong urusin. Ya, entah itu kurir entah siapa, tolong urusin. Ya sudah, kita diem, dia yang ngurusin. Tapi kalau kita menyerahkan urusan kepada Allah, bukan terus diem saja, bukan. Ya, menyerahkan urusan pada Allah betul. Ya, makanya sebelum tidur tadi kan wafawatu amri ilaika. Saya serahkan urusannya kepadamu ya Allah. Tapi terus kemudian fikihnya dia harus berusaha ikhtiar. Jadi yakin dan tawakal itu satu hal, ya. Tapi kemudian fikihnya itu harus diikuti dengan ikhtiar. Kemudian juga terkait takdir, ya. Bahwasanya kita nggak mungkin merubah takdir. Nah, apa yang ditakdirkan Allah itu ya jelas. Rezeki kalian segini udah diatur sama Allah. Itu akidah. Itu akidah. Dalam akidah kita diajari sebelum kita lahir, rezeki kita itu sudah ditulis sampai mati. Kita wajib iman itu. Karena itu hadisnya sahih, disampaikan oleh Rasulullah, ulama sepakat tentang kesahihan dan kebenaran isi hadis itu. Jadi itu bagian dari akidah. Bahwasanya kita yakin rezeki kita itu sampai mati itu sudah diatur sama Allah. Sampai yang sial sama untungnya gitu kan. Mengalami nasib baik nasib buruknya sudah ditulis oleh Allah. Tetapi secara fikih ya, bukan akidah ya. Itu kita tetap dianjurkan untuk merubah hal-hal yang sekiranya memang itu menjadikan kita buruk. Ketika sakit, ya berobat. Ya bukan berobat sama nggak berobat sama aja. Kalau takdirnya sudah tertulis sembuh ya sembuh aja. Nah, itu ajaran itu betul. Ya betul maksudnya dalam artian yang namanya berobat gitu kan. Kita berobat nggak berobat itu namanya penyakit ya. Berobat nggak berobat itu sembuh. Ya karena sudah ada takdirnya. Tetapi itu ranah akidah. Yang pegang kendali itu Allah. Sementara kita ranahnya masuk di fikihnya. Fikihnya apa? Ya ikhtiar, berobat. Orang lapar aja kita nyari makan, ya. Makanya tidak diajarkan ya sudah kalau lapar diem saja gitu ya. Kalau jatahnya kenyang, kenyang sendiri gitu ya. Haus, ya udah diem aja nggak usah minum. Kalau nanti dahaga hilang sendiri. Nggak begitu, itu salah. Ya. Tapi dalam bidang akidah Allah bisa mengenyangkan orang tanpa makan. Ya. Ashabul Kahfi 300 berapa? 300 tahun tidak makan, tidak minum. Lapar haus enggak?
Ya biasa aja bangun-bangun, wah ya lapar kayak tidurnya baru semalam gitu kan. Allah bisa bikin begitu. Ya, itu sisi akidah. Tapi sisi fikihnya ya nyari makan kita, lapar nyari lah. Ya, bukan terus mengandalkan ya akidah saya loh, akidah kamu lurus tapi fikihnya jeblok ya akhirnya jadi apa namanya? Ya amalannya jeblok juga gitu kan. Jadi sepertinya bertentangan tapi harus disinkronkan antara akidah dan fikih. Selanjutnya hadis nomor 9. At-tasi'u an an umil mukminin, dari umil mukminin Ummu Salamah, wa ismuha Hindun bintu Abi Umayyah Huzaifah al-Mahzumiyah radhiyallahu anha. Anna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza kharaja min baitihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya, qala, beliau membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ini bacaan Nabi ketika keluar rumah. Dengan menyebut asma Allah, aku bertawakal kepada Allah. Allahumma, ya Allah, ini sungguhnya aku auzubika, aku berlindung padamu, an udilla, bahwasanya aku sesat, au udolla, atau aku disesatkan. Ini berlindung dari tersesat atau disesatkan orang. Kalau tersesat itu karena nggak paham, jadi akhirnya kemana-mana. Kalau disesatkan tuh nanya orang, tapi terus sengaja dia apa? Diarahkan ke yang salah. Ya, jadi berlindung dari tersesat itu karena kebodohan diri, atau disesatkan orang karena sudah nanya tapi malah jelomprong ke mana-mana gitu ya. Atau aku berlindung au azila au uzalla. Ya, azila au uzalla. Apa namanya? Jadi bahwasanya tergelincir atau digelincirkan. Jadi tergelincir kepada maksiat atau digelincirkan. Azila au uzalla. Au azlima au uzlama. Atau berlindung padamu ya Allah dari perbuatan melakukan kezoliman, ya, atau dizolimi. Ya, kadang-kadang kita yang tidak secara sengaja menzolimi, atau juga kalau enggak dizolimi. Atau ajhala, berlaku bodoh, au yujhala, atau dibodohi alaiya atasku. Hadisun sahih, ini doa bagus ini ya. Karena perjalanan itu tidak terbebas dari hal-hal yang diminta perlindungan oleh kepada Allah. Ini Nabi ya. Nabi itu jelas dilindungi oleh Allah, tapi mengajarkan ini bahkan diamalkan. Ya. Karena ini ada riwayat-riwayat di mana Nabi ucapkan hei fulan itu apa namanya? Berarti beliau ngajari. Tapi kalau ini adalah penglihatan istri Nabi melihat Rasul berangkat pergi itu selalu baca itu. Artinya apa? Ya beliau sebagai hamba yang sudah dilindungi tetap mengucapkan doa-doa perlindungan. Nah, makanya apalagi kita yang nggak ada jaminan perlindungan itu lebih wajib membaca doa ini. Ya Allahumma ini auzubika an udila au udola. Ya, pengen ya jangan sampai perjalanan itu nyasar kemana-mana atau disasarkan orang. Tidak tergelincir itu tertarik kepada hal-hal yang maksiat, hal-hal yang nggak benar, atau digelincirkan, ya, atau digelincirkan. Kadang-kadang kita nggak pengen tergelincir, ya, bisnis jalan di tengah pasar gitu ya. Kita jujur begini, ternyata wah ini kok orang semuanya main nggak bener ini. Tadi kulaan ke sana sekilo cuma 7 on. Wah, terus kita tak jual lagi gitu ya, bilang aja sekilo sama gitu kan. Itu kan dia sudah digelincirkan, ya, digelincirkan orang. Beli sekilo isinya cuma 7, terus dia jual lagi, udahlah saya nggak mau rugi, dijual lagi gitu ya. Walaupun harganya mungkin sama atau apa namanya nambah keuntungan, ya udah tadi kulaan 10.000 tak jual 11.000, sama beratnya
cuma 7 on dan dia bilang itu sekilo karena di sana dibilang sekilo ya udah saya sekilo. Nah, ini namanya sudah tergelincir karena digelincirkan orang. Ya. Kalau misalnya dia digelincirkan orang misalnya sekilo berapa ini? 10.000. Ya udah saya beli pulang. Kok cuma 7 on? Ya sudah. Karena cuma 7 on, ya dia jual ini 7 on. Tapi saya jual 10.000. Nah, ini namanya dia cukup digelincirkan saja tapi tidak ikut tergelincir. Tapi godaan seperti itu besar, kita susah apalagi hitung-hitungan. Waduh, ini sekian dijual sekian ya untung apa saya gitu kan. Ya karena kita nggak tahu ini karena tadi ini akhirnya beralasan tidak tahu. Akhirnya kita jual lah. Ketika jual kan kita tahu kalau itu 7 on. Jadi kalau digelincirkan orang jangan lantas kemudian ikut jadi tergelincir. Nah, itu doa ini penting sekali. Karena di perjalanan kadang-kadang kita ngalami seperti itu. Berbuat zolim atau dizolimi ini juga sama. Berbuat bodoh atau dibodohi ini juga sama. Ini di perjalanan suka gitu. Digendam orang, ditipu, dicopet. Ya ini godaan-godaan di jalanan. Makanya dibaca agar Allah melindungi kita. Berikutnya hadis nomor 10. Al-Ashir. An Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala. Barang siapa mengucapkan. Yakni idza kharaja min baitihi. Yakni ketika keluar dari rumahnya. Jadi ini fadilah ucapan. Barang siapa yang mengucapkan yakni ketika keluar dari rumahnya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan menyebut asma Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Ini bacaan doa ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya. Hudita, engkau telah ditunjuki. Wa kufita, dan engkau telah dicukupi. Wa wukita, dan engkau telah dijaga. Jadi kalau ada orang keluar mengucapkan doa ini, maka ada yang nyaut. Ya, yang nyaut ya tentu saja para malaikat. Engkau telah ditunjuki, diberi petunjuk, engkau telah dicukupi dan engkau telah dijaga. Wa tanaha anhu syaiton. Dan syaitan itu nangis gitu istilahnya. Syaitan itu tanaha itu bersedih gitu ya darinya. Jadi sudah putus asa, nggak akan bisa dekat kepadanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasai wa ghairuhum. Wa qala Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi hadisun hasan. Zada Abu Dawud, dan menambah Imam Abu Dawud, fayaqulu, maka beliau berkata, yakni syaiton. Li syaiton akhor. Perkataan syaiton kepada syaiton yang lain. Kaifalaka birojulin kot hudia. Kaifa, bagaimana engkau kaifalaka, maka bagaimana ada buatmu ya birojulin dengan laki-laki kot yang telah hudia, telah ditunjuki, wakufiyah dan telah dicukupi, wawukia dan telah dijaga. Jadi artinya gimana dapat bagian bagi kamu? Ini orang sudah ditunjuki, orang sudah dicukupi, orang telah dijaga. Artinya syaitan nggak punya bagian. Jadi yang berkata yuqalulahu tadi itu yakni asyaiton. Yang berkata telah dicukupi, telah ini itu ternyata yang berkata adalah syaiton gitu ya. Dan berkata kepada syaitan yang lain. Ya gimana ini orang sudah ditunjuki, orang telah ini akhirnya syaitannya itu nangis gitu ya. Syaitannya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini bentuk ucapan yang sifatnya perlindungan. Ya, ketika melakukan perjalanan. Nah, ini insya Allah mudah. Ya, saya kira bahwa Bapak Ibu-ibu di sini juga biasa mengamalkan hadis ini. Yang terakhir, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif. Adalah ada dua orang bersaudara ya. Ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
di zaman Nabi SAW. Wa kana ahaduhuma, dan adalah salah seorang dari keduanya itu ya'ti Nabi SAW wal akhor yahtarif. Jadi ada yang datang pada Nabi, ya, yang lainnya itu tidak datang. Fasyakal muhtarif, ya, tidak datang ini dia bekerja, ya, bekerja. Fasyaka al muhtarifu akhohu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melaporlah orang yang dia itu tidak datang kepada Nabi tapi bekerja tadi, gitu ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakola, maka bersabda Nabi kepada orang yang mengeluh atau melapor tadi itu, la'allaka turzakubi, boleh jadi engkau diberi rizki karenanya, ya. Rawahu Tirmizi bisnatin sahih ala syarti Muslim. Yahtarif itu yaktasib watasab wayatasab bubu. Yaktasib itu bekerja. Jadi dua orang bersaudara, yang satu itu ngaji pada Nabi, yang satu kerja. Nah, yang kerja ini wahnya kerja terus nanggung orang yang nggak kerja ini, gitu. Tapi aktif datang pada Nabi. Akhirnya ngeluh yang kerja ini, saya kok kerja terus sementara saudara yang satunya ini enggak kerja, dia jadi tanggungan, gitu ya. Maka Nabi bersabda, la'alaka turzaku bihi, jangan apa namanya, jangan-jangan kamu dikasih rezeki karena masih ngasih saudara kamu yang satu ini, ya. Jadi jangan lantas kemudian kita, wah enak aja dia ngaji, enggak ini saya malah enggak sempat ngaji, kerja terus, udahlah. Nah, tapi dia lapor dulu untungnya. Lapor, terus Nabi bilang, loh kamu jangan begitu. Siapa tahu rezeki kamu, kenapa Allah berkenan ngasih rezeki kamu? Karena kamu masih ngasih saudara kamu. Artinya keran rezeki kamu itu ngalir karena kamu gunakan untuk biayai saudara kamu. Nah, sehingga berlaku ketetapan Allah di satu surat. Satu kaum, ya, Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum selama kaum itu tidak merubah apa yang dia lakukan. Salah satunya ini, Allah itu memberi rizki kepada hambanya, sudah berjalan, karena dia memberi rizki kepada saudaranya. Nah, ini akan berjalan terus, sampai tiba-tiba si saudaranya yang bekerja itu berhenti ngasih subsidi. Udahlah bosen, enak aja dia nggak kerja, saya yang nanggung. Nah, disitulah nanti akan merubah kondisi kaum tersebut, ya. Sama halnya Allah itu sudah menentukan memberi rizki kepada manusia selama mereka itu taat. Tapi begitu manusia itu merubah ketaatannya, maka rezeki itu akan ditahan oleh Allah. Itu maksud ayat itu seperti itu, ya. Sehingga dengan kisah ini, gitu ya, bukan berarti Allah itu menunjukkan atau Nabi menunjukkan, berarti kamu rezekinya tergantung pada si fulan, bukan. Kita nggak boleh menggantungkan rezeki, jadi karena saya ngasih ini maka rezeki saya lancar, bukan. Rezeki itu tetap dari Allah. Rezeki tetap dari Allah. Hanya Allah tuh seringkali, ya, senang memberikan rezeki itu kepada hamba-hambanya yang suka berbagi. Jadi amal berbagi inilah yang kemudian menambah jumlah rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Nah, itu resepnya. Itu bukan berarti misalnya ya kayak dukun-dukun gitu ya. Dukun-dukun itu kadang-kadang ini udah biar lancar rezekinya, duit kamu tolong pas hari apa kasih ke saudara kamu yang sana, saudara kamu yang sana, dan sebagainya. Nanti kamu rezekinya, bisnisnya jadi lancar. Nah, sebenarnya nasihat ngasihnya bagus, tapi lantas kemudian dikaitkan, gitu ya, yang akhirnya orang itu jadi klenik. Ya, orang itu jadi klenik. Ya, kalau misalnya nasihatnya secara umum itu tidak harus kepada saudaranya. Sudah, kamu pengen rezeki lancar, ya banyak-banyaklah sedekah. Bentuk sedekahnya apa? Macam-macam. Ya, Allah tidak menentukan jenis sedekahnya itu misalnya ke seseorang atau ke ustadz atau ke kiai. Saya ke kiai saja biar lebih manjur. Belum tentu. Ya, kadang-kadang ke kiai belum tentu pas. Kenapa? Kiainya kaya. Ya, sementara tetangganya lebih miskin, dia kok lebih ngasih ke kiainya, tetangganya kelaparan.
Boleh jadi ngasih ke tetangganya yang lapar itu malah lebih bisa mendatangkan rezeki dari Allah karena ridha Allah ditaruh di tempat yang kita kadang nggak tahu. Ya, sudah tetangganya lapar kasih, Allah ridho ya selesai. Ya, pelacur ngasih anjing saja langsung diampuni oleh Allah. Jadi bukan lantas misalnya ini harus kiai, harus guru ngajinya, enggak selalu begitu. Ya. Bahkan tadi yang cerita terakhir itu anjingnya saja dikasih minum kita diampuni dosanya, rezekinya jadi lancar, tidak lagi harus melacur. Ya, itu rahasia Allah, ya rahasia Allah. Sehingga ulama dari sini juga meyakini bahwasanya salah satu yang melancarkan rezeki itu adalah amal soleh. Ya, begitu kita banyak amal soleh, insya Allah rezeki itu tidak akan kekurangan, mesti ditanggung oleh Allah. Makanya hidup itu harus punya proposal yang diajukan kepada Allah. Apa namanya ya? Orang-orang kaya yang punya duit itu tidak akan pelit ketika kita diajukan proposal yang menguntungkan. Pak, Bapak katanya punya, ya saya ada di dana, berapa M butuhnya? Cuma 10 M, 50 M, saya gampang itu gitu ya. Besok juga langsung cair. Nah, itu orang kaya berarti. Terus ketika kita ngajuin proposal, mesti dilihat proposalnya bagus nggak? Wah ini begini, wah cocok ini visible ini, gitu kan? Ya sudah, buat kapan ini jalan? Oh semangat. Ya. Tapi kalau proposalnya, wah ini jeblok ini, ngapain ini 100.000 juga nggak ngasih, udah lah ini 50.000 buat uang bensin, kamu pulang gitu. Karena proposalnya nggak bagus. Ya, dan dia bisa menilai ini bagus apa enggak. Nah, Allah tuh begitu juga. Hidup kita ini kalau ngajuin proposal ke Allah bagus, memang hidup kita hanya untuk ibadah sebagaimana kemarin surat Az-Zariyat yang kita bahas. Hidup kita untuk ibadah. Terus proposal yang kita ajuin kepada Allah, ya Allah, anak saya, harta saya, istri saya dan semua yang saya miliki hanya untuk ibadah padamu. Masa Allah yang maha kaya nggak ngasih apa-apa ke kita. Betapa pelitnya punya Allah kayak gitu kalau kita sudah proposalnya benar gitu loh. Tapi kalau proposalnya nggak benar, minta kekayaan apa gitu ya, terus begitu dikasih, poya-poya loh. Ini proposal kamu jelek ini, udah nggak jelas dikasih dana malah bukannya buat misalnya kita minta proposal ke investor gitu ya, bangun apa, bangun ini, begitu dapat duit malah buat dugem dulu ya, yang buat belanja investasi dan sebagainya nggak jalan, ya investornya mesti ngamuk gitu kan, investornya mesti ngamuk, nggak akan ngasih, ya berikutnya ditahan mesti, enggak, tar dulu. Ya, tapi kalau invest apa namanya, kita ini proposalnya benar, ya apapun kondisi kita, selama proposal benar, proposal yang benar itu kepada Allah itu gimana? Apa yang kita munajatkan, apa yang kita panjatkan kepada Allah, itu dalam rangka ibadah, itu proposal yang benar. Nabi Zakaria minta anak ketika sudah mandul, tapi proposalnya adalah untuk melanjutkan ibadah, dikasih. Walaupun permintaannya nggak masuk akal. Karena permintaan kepada Allah itu semuanya masuk akal. Kalau kita menganggap, wah permintaannya nggak masuk akal, berarti kita meragukan kemampuan Allah. Ya, semuanya masuk akal buat Allah. Minta apapun yang paling nggak masuk akal, semuanya masuk akal buat Allah. Selama diletakkan dalam koridor kita ingin beribadah kepada Allah. Nah, itu kuncinya cuma di situ. Tapi proposalnya jelek, ya hidup kita jadi jelek, nggak akan dikasih sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Yang mudah-mudahan hidup kita makin selaras, makin sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, ya ini tujuan kita beribadah kepada Allah. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk besok pagi kita ada acara Maulid ya, sehingga besok acara Ahad pagi kita liburkan. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.